Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai bagaimana perkembangan pendidikan Islam di masa kolonialisme. Nah, sebelum membahas bagaimana perkembangan pendidikan Islam, maka kita awali terlebih dahulu bagaimana awal mula terjadinya kolonialisme di Indonesia. Oke, jadi ada 3 negara yang menjajah Indonesia. Yang pertama itu ada Portugis, yang kedua Belanda, dan yang ketiga Jepang. Namun pada pembahasan kali ini, yang akan kita bahas hanya perkembangan pendidikan Islam pada masa penjajahan Belanda dan juga perkembangan pendidikan Islam pada masa penjajahan Jepang. Nah, masa penjajahan Belanda. Tujuan awal bangsa Belanda atau bangsa Eropa pada umumnya, tujuan awalnya itu pergi ke Indonesia adalah untuk berdagang, di mana Indonesia mempunyai sumber daya alam yang sangat kaya, yang itu sangat dibutuhkan di negara-negara Eropa. Rempah-rempah contohnya. Rempah-rempah itu sangat dibutuhkan di negara-negara dingin, terutama negara-negara Eropa, tetapi tidak mereka temukan di sana. Gunanya itu untuk menghangatkan badan mereka ketika musim dingin. Nah, untuk tujuan seperti itu, mereka mencari rempah-rempah sampai ke Indonesia. Kemudian, setelah berada di Indonesia, Belanda mulai mempunyai tujuan lain, bukan hanya sekedar untuk berdagang, tapi ada tujuan-tujuan lain. Nah, misi dari penjajahan Belanda itu disebut dengan 3G, yaitu Gold, Glory, dan Gospel. Apa itu Gold, Glory, dan Gospel? Gold itu maksudnya adalah harta kekayaan. Jadi mereka ini ke Indonesia untuk mengeruk harta kekayaan yang ada di Indonesia dan mereka bawa ke negerinya. Kemudian glory. Glory ini adalah kekuasaan. Jadi selain mengambil kekayaan di Indonesia, mereka juga menancapkan kuku-kuku kekuasaan mereka. Sehingga dengan hal ini mereka bebas melakukan apa saja tanpa ada orang yang menghalangi. Kemudian ada gospel. Gospel ini adalah misi keagamaan, yaitu bagaimana mereka mengkristenkan umat Islam yang ada di Indonesia. Nah, awal kolonialisme Belanda di Indonesia itu ditandai dengan keberhasilan Jan Pieter Zoon menduduki Jakarta pada tahun 1619 Masehi. Nah, ada 3 kebijakan Belanda terhadap umat Islam. Yang pada tahun 1882 Masehi itu, Belanda membentuk badan khusus yang mengawasi kehidupan beragama dan pendidikan Islam. Kenapa hanya umat Islam yang sangat diawasi oleh Belanda? Karena pada masa itu kekuatan umat Islam itu sangat besar dan masih banyak kerajaan-kerajaan Islam berdiri ketika masa kolonialisme Belanda di Indonesia. Jadi agar tidak terbentuk kekuatan dari umat Islam untuk membangkang atau untuk melawan Belanda, maka Belanda membatasi gerak-gerik atau kegiatan umat Islam. Nah, pada tahun 1923 Masehi, Belanda menentukan ada sekolah atau madrasah yang termasuk ke dalam madrasah ordonansi sekolah liar. Jadi, maksudnya ini adalah sekolah-sekolah yang tidak mempunyai izin dari Belanda. Nah, tentu saja sekolah yang mendapatkan izin dari Belanda ini hanyalah sekolah yang mendukung visi dan misi penjajahan Belanda di Indonesia. Sedangkan umumnya sekolah-sekolah atau madrasah-madrasah milik umat Islam itu sangat menentang kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh Belanda. Oleh karena itu, Belanda membatasi sekolah-sekolah berbasis Islam sehingga mereka tidak diberikan izin dan dianggap sebagai sekolah liar. Jadi sekolah liar ini mereka tutup.
Sehingga tujuannya adalah nantinya sekolah-sekolah yang ada di Indonesia ini hanyalah sekolah-sekolah yang mendukung visi dan misi penjajahan Belanda di Indonesia. Kemudian pada tahun 1925 Masehi, Belanda mengeluarkan aturan lagi, yaitu bahwa orang atau kiai yang menyampaikan pengajian, ceramah, itu hanyalah orang-orang yang sudah memperoleh izin dari Belanda. Nah, dari ketiga kebijakan atau peraturan penjajahan Belanda terhadap umat Islam ini, bisa kita lihat bahwa Belanda sangat mempersempit atau memperketat ruang gerak umat Islam. Bisa kita lihat pada tahun 1925 Masehi ini bahwa tidak mungkin orang yang menentang Belanda bisa diizinkan oleh Belanda untuk menyampaikan pengajian. Jadi secara bisa kita tarik kesimpulan bahwa hanya orang-orang yang pro terhadap penjajahan Belanda sajalah yang bisa memberikan pengajian, yang bisa memberikan ceramah kepada umat Islam. Nah, selanjutnya, sistem pendidikan Islam pada masa penjajahan Belanda. Nah, ada 3 bentuk sistem pendidikan Islam pada masa penjajahan Belanda ini. Yang pertama itu peralihan Hindu ke Islam. Nah, peralihan Hindu ke Islam ini maksudnya pada masa awal kolonialisme Belanda itu keyakinan masyarakat Indonesia masih peralihan. Oke, jadi pada masa peralihan Hindu-Islam ini, maksudnya adalah peralihan keyakinan masyarakat Indonesia yang pada awalnya menganut kepercayaan Hindu, kemudian beralih kepada menganut keyakinan Islam. Nah, dalam sistem pendidikan dari peralihan Hindu ke Islam ini, ada 2 sistem, yaitu sistem keraton dan sistem pertapa. Sistem keraton ini maksudnya guru yang mendatangi muridnya ke rumah-rumahnya. Hal ini dilakukan terutama pada orang-orang kalangan keraton dan bangsawan, atau orang-orang yang berada di tingkat atas. Jadi mereka memanggil seorang guru ke kediaman mereka untuk mengajari anak-anak mereka. Nah, sedangkan kalau sistem pertapa ini adalah kebalikan dari sistem keraton. Sistem pertapa ini murid yang mendatangi guru ke tempat pertapaannya. Begitu. Nah, kemudian ada pendidikan surau. Pendidikan surau ini terdapat terutama di Minangkabau. Nah, dalam pendidikan surau ini tidak ada sistem pendidikan yang birokrasi sifatnya, karena sifat pendidikan di surau ini lebih ke learning society. Jadi pada saat itu para murid harus, atau laki-laki Minangkabau itu biasanya tidur di surau untuk mempelajari agama dari kiai-kiai. Jadi mereka tidur di surau ini gunanya adalah untuk melatih kepribadian sosial mereka dan juga mendalami ilmu agama Islam. Kemudian bagaimana bentuk pendidikan yang ada di surau ini? Jadi di surau ini tidak ada tingkatan dalam pembelajaran. Jadi setiap murid yang ingin belajar di surau, maka mereka bebas memilih di kelompok mana mereka ingin belajar. Jadi sistemnya itu adalah sistem halakoh, yaitu guru menjelaskan di depan, kemudian muridnya duduk berkeliling, duduk setengah lingkaran di depan guru. Jadi itu semuanya dilakukan di atas lantai. Jadi mereka duduk di atas lantai, bukan di atas kursi seperti yang bisa kita lihat di sekolah-sekolah pada saat ini. Kemudian pendidikan Islam di pesantren. Jadi kalau di pesantren ini rata-rata berada di daerah Jawa, itu ada 3 metode yang dilakukan, yang biasa dipakai dalam memberikan pendidikan kepada murid-murid. Yang pertama itu metode sorogan. Metode sorogan ini biasa disebut dengan layanan individual. Jadi
salah seorang murid mendatangi guru, kemudian membacakan melatih bacaannya di depan guru, dan gurunya memperbaiki bacaan mereka satu persatu. Kemudian ada metode rata-rata metode Shorogan ini dilakukan oleh murid-murid atau santri yang berada di tingkat dasar. Kemudian ada metode wetonan atau bandongan. Nah, metode wetonan atau bandongan ini disebut juga dengan layanan kolektif. Di sini muridnya lebih banyak, jadi biasanya guru menyampaikan pembelajaran dengan metode ceramah. Jadi guru menjelaskan pembelajaran di depan dengan memakai kitab, dan murid-muridnya mendengarkan penjelasan yang diberikan oleh guru, dan mereka meresume atau membuat catatan-catatan penting terkait dengan pembelajaran yang disampaikan oleh guru. Kemudian ada metode musyawarah. Kalau metode musyawarah ini biasanya dilakukan untuk tingkat kelas yang lebih tinggi. Jadi di sini murid dituntut untuk lebih aktif. Jadi mereka terlebih dahulu memahami atau mempelajari pembelajaran yang akan dibahas, baru setelah itu mereka bahas dan diberikan penguatan oleh guru atau kiainya. Kemudian selanjutnya kita masuk ke masa penjajahan Jepang. Nah, masa penjajahan Jepang di Indonesia ini dimulai pada tahun 1942 Masehi. Awal mula penjajahan Jepang di Indonesia ini dikarenakan kekalahan sekutu pada Perang Pasifik di Pearl Harbor. Jadi, karena Belanda termasuk kepada sekutu, jadi seluruh wilayah kekuasaan Belanda itu dikuasai oleh Jepang. Nah, jadi pada masa penjajahan Jepang ini, Jepang memperlihatkan sikap seakan-akan menjadi pelindung, menjadi pengayom, dan memberikan keamanan terhadap masyarakat Indonesia dan umat Islam. Nah, untuk menarik simpati masyarakat Indonesia dan umat Islam, Jepang menetapkan beberapa kebijakan terkait dengan umat Islam. Yang pertama itu menetapkan ulama Kiai Haji Hashim Asy'ari sebagai pemimpin KUA. Yang sebelumnya pada masa penjajahan Belanda, pemimpin KUA ini bukan berasal dari kalangan umat Islam, tetapi berasal dari kaum orientalis Belanda. Nah, yang kedua, memberikan bantuan dan kunjungan dari pembesar Jepang ke pondok-pondok pesantren. Hal ini dilakukan guna menarik simpati umat Islam terhadap penjajahan Jepang. Yang ketiga, memberikan izin pembentukan barisan Hizbullah. Dan juga yang kelima ini mengizinkan pembentukan barisan pembela tanah air. Nah, kenapa Jepang memberikan izin terhadap pembentukan barisan Hizbullah dan juga pembela tanah air ini? Ini lebih dikarenakan tujuan Jepang untuk mempersiapkan tenaga menjadi tentara pada Perang Dunia II. Nah, jadi tujuan Jepang memberikan izin untuk pembentukan barisan Hizbullah dan juga barisan pembela tanah air ini bukanlah murni demi kepentingan masyarakat Indonesia maupun kepentingan umat Islam. Tetapi mereka mempunyai maksud tersembunyi, yaitu menyiapkan tentara untuk mereka gunakan di dalam Perang Dunia II. Nah, selanjutnya itu Jepang juga mengizinkan berdirinya sekolah tinggi Islam di Jakarta dan juga mengizinkan adanya Majelis Islam Al-A'la di Indonesia yang bersifat kemasyarakatan. Jadi Majelis Islam Al-A'la ini adalah majelis milik umat Islam yang sifatnya lebih kemasyarakatan. Nah, selanjutnya ada beberapa karakteristik sistem pendidikan pada masa penjajahan Jepang ini yang itu berbeda dengan sistem pendidikan pada masa penjajahan Belanda. Yang pertama itu dihapusnya dualisme pendidikan. Nah, kalau pada masa penjajahan Belanda itu ada dualisme pendidikan namanya. Jadi Belanda itu
mengkhususkan pendidikan yang bagus untuk masyarakat kalangan menengah ke atas, sedangkan untuk masyarakat kalangan menengah ke bawah itu mereka buat sistem sekolah rakyat. Jadi Belanda sangat membedakan mana pendidikan yang diprioritaskan untuk kalangan keraton dan kalangan bangsawan, dan juga mana pendidikan yang itu hanya diberikan kepada masyarakat kalangan bawah. Kemudian berubahnya tujuan pendidikan. Nah, tujuan pendidikan pada masa penjajahan Jepang ini bukanlah untuk mencerdaskan murid-muridnya, tetapi lebih kepada tujuan mereka untuk melatih tentara. Jadi isi dari sistem kurikulum dalam sistem pendidikan pada masa penjajahan Jepang ini bukanlah mengenai pengetahuan, tapi bagaimana cara baris berbaris. Kemudian mereka juga disuruh untuk menanam singkong di sekolah, yang itu gunanya sebagai persiapan pangan mereka pada saat perang. Kemudian juga mereka dipacu untuk menanam buah jarak. Jadi buah jarak ini mereka gunakan sebagai tenaga diesel untuk menggerakkan mesin-mesin mereka. Nah, jadi secara kasarnya mereka mengizinkan banyak sekolah berdiri, tetapi pendidikan yang ada di dalam sekolah tersebut tidak mencerdaskan murid pada saat itu. Kemudian ketiga itu, ini yang saya sampaikan tadi, proses pembelajaran diganti dengan kegiatan yang tidak ada hubungannya dengan pendidikan. Jadi tidak ada kegiatan sekolah itu tidak ada hubungannya dengan pendidikan, tetapi lebih kepada pelatihan tentara perang. Nah, selanjutnya, bagaimana perkembangan pendidikan Islam pada masa penjajahan Jepang? Nah, yang pertama itu madrasah berkembang dengan cepat, terutama dalam segi kuantitas. Nah, ketika masa penjajahan Belanda, perkembangan madrasah dan juga kegiatan umat Islam sangat dibatasi oleh Belanda. Ini sangat bertolak belakang dengan apa yang dilakukan oleh Jepang. Jepang memberikan kebebasan bagi umat Islam untuk melakukan kegiatan dan juga memberikan izin bagi madrasah-madrasah ataupun pondok pesantren untuk beroperasi dan juga untuk membantu membuka sekolah-sekolah atau madrasah-madrasah baru. Dengan kebijakan Jepang yang seperti ini, maka muncullah banyak madrasah. Oleh karena itu terjadi peningkatan yang signifikan dalam segi kuantitas madrasah. Nah, kemudian yang kedua itu pendidikan agama di sekolah. Pendidikan agama di sekolah-sekolah negeri diisi dengan pelajaran budi pekerti. Nah, inilah salah satu sisi positif dari kebijakan Jepang bahwa pendidikan agama di sekolah-sekolah itu diisi dengan pelajaran budi pekerti. Nah, ketika pelajaran budi pekerti inilah umat Islam bisa memasukkan nilai-nilai keislaman kepada murid-muridnya. Kemudian juga yang ketiga, berdirinya Sekolah Tinggi Islam di Jakarta. Nah, keseluruhan kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh Jepang kepada umat Islam itu dalam rangka menarik simpati umat Islam dan juga masyarakat Indonesia. Nah, kesimpulannya, bagaimana perbedaan perkembangan pendidikan di masa penjajahan Belanda dan juga bagaimana perkembangan pendidikan di masa penjajahan Jepang. Nah, sisi positif dari pendidikan di masa penjajahan Belanda itu yaitu kualitas pendidikannya lebih baik dibandingkan dengan kualitas pendidikan pada masa penjajahan Jepang. Nah, sisi negatifnya atau kekurangannya yaitu adanya diskriminasi pendidikan, bahwa ini artinya
pendidikan yang baik ini tidak dinikmati oleh seluruh kalangan, hanya dinikmati oleh kalangan-kalangan tertentu saja, terutama dari kalangan keraton, bangsawan, ataupun kalangan orang-orang yang pro terhadap penjajahan Belanda. Nah, sedangkan pada masa penjajahan Jepang, sisi positifnya itu yaitu tidak ada konsep diskriminasi. Jadi seluruh rakyat Indonesia boleh bersekolah ketika pada masa penjajahan Jepang tersebut. Kemudian yang kedua, jumlah madrasah meningkat. Nah, sisi negatifnya yaitu terjadinya penurunan kualitas pendidikan. Kenapa bisa terjadinya penurunan kualitas pendidikan ini? Ini disebabkan oleh kegiatan pendidikan yang tidak mengandung unsur pendidikan, tapi lebih kepada pelatihan tentara perang. Nah, demikian penjelasan dari saya. Silakan Ananda simak penjelasan ini, kemudian dipahami, kemudian kita lanjutkan untuk diskusi di kelas pada jam kuliah nanti. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.